Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, jadi sekarang kita bakal lanjut lagi pembelajaran CSS 3 kita, yang dimana sekarang kita bakal belajar dengan yang namanya transform property. Nah, jadi singkatnya, transform ini digunakan untuk mengubah visual dari suatu elemen. Nanti visualnya itu bisa kita rubah-rubah, mau kita rotate, mau kita skew, mau kita scale, atau nanti ada translate. Nah, jadi rotate ini digunakan untuk merotasi elemen tersebut. Scale ini itu untuk merubah ukuran dari elemen yang kita nanti select. Terus ada skew untuk membuat si elemennya itu condong. Nanti kita bakal lihat deh. Terus ada juga satu lagi yaitu translate, yang dimana kita bisa merubah posisi dari elemen tersebut. Nah, jadi ini adalah contoh sintaks penggunaan dari transform property. Nah, tapi sebenarnya value dari transform ini itu ada banyak banget. Bahkan itu dibagi lagi menjadi dua. Ada transform 2D dan ada transform 3D. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, itu ada property value-nya. Nah, jadi ini adalah value-value yang bisa kita gunakan untuk transform propertinya. Nah, bisa dilihat ada rotate, terus ada rotate 3D. Bahkan di scale pun itu ada scale dan ada scale 3D. Nah, jadi seperti yang saya bilang, ada transform 2D dan juga ada transform 3D. Nah, tapi untuk pembelajaran kita kali ini, kita bakal bahas yang simple aja dulu. Untuk value transform lainnya, itu kita bakal bahas di seri baru nanti ya, di pembelajaran mengenai belajar CSS lebih dalam. Tapi tenang, yang bakal saya sharing ke kalian, walaupun gak semua value dari transform, tapi ini yang sering dipakai. Contohnya kayak matrix ini sebenarnya ini jarang banget dipakai. Paling yang sering dipakai itu translate, scale, sama rotate paling. Bahkan yang skew juga ini kayaknya jarang deh. Ya, jadi kita bakal langsung aja deh. Kita bakal buka Sublime Text-nya dan kita bakal belajar transform bareng-bareng. Nah, jadi di sini seperti biasa saya sudah punya elemen div yang sudah saya atur ukuran width sama height-nya itu 200 kali 200 pixel dengan background warna merah. Dan kalau misalkan saya open in browser, hasilnya bakal seperti ini. Ya, ini biasa-biasa aja. Dan sekarang kita bakal coba property transform-nya. Ya, kita bakal coba dari scale aja dulu. Propertinya transform. Terus kita bakal coba apa? Scale. Ya. Nah, jadi ini scale 1 ini bisa kalian masukin 1.0 seperti ini atau 1 aja cukup ya. Itu terserah kalian. Tapi di sini yang saya mau sampaikan adalah 1 ini adalah nilai default dari scale. Kalau misalkan saya kasih scale transformnya itu 1, itu ketika saya save, refresh, itu bakal sama-sama aja. Gak bakal ada perubahan. Tapi ketika saya kasih 2 seperti ini. Ketika saya save, refresh lagi, nah maka kotaknya itu sekarang bakal membesar 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena kita masukin 2 di sini. Kalau misalkan saya kasih 1,5, itu artinya saya bakal memperbesar 1,5 kali lipat dari ukuran awalnya. Oke, paham ya? Jadi ketika saya save, terus refresh, nah dia bakal mengecil tuh. Karena tadinya dari 2 kali lipat menjadi 1,5 kali lipat. Oke, nah kita juga bisa kecilin dengan misalkan pakai 0,5. Yang dimana dia nyusut nih. Ketika saya save lagi, refresh lagi, nah dia bakal mengecil
sebesar setengahnya. Jadi setengah dari ukuran aslinya. Ya. Nah, kalian juga bisa coba dengan yang namanya scale X dan juga scale Y. Yang dimana kalau misalkan scale Y, itu saya bakal memperbesar sumbu Y-nya saja. Kalau ini memperkecil ya berarti. Misalkan 2 aja deh. Nah gini. Jadi saya bakal memperbesar sumbu Y-nya saja. Jadi sumbu X-nya itu ukurannya biasa aja. Ya. Saya bakal coba lihat. Refresh. Nah sekarang sumbu Y-nya bakal memperbesar 2 kali lipat. Sesuai yang saya masukkan. Lihat sumbu X-nya itu dia biasa-biasa aja. Nggak ada perubahan. Perubahannya itu dari sumbu Y. Yaitu dari atas ke bawahnya. Kalau misalkan sumbu X. Yaitu kebalikan dari sumbu Y. Yang dimana sekarang memperbesar sumbu X-nya. Sumbu Y-nya diam-diam aja, biasa-biasa aja. Seperti ukuran aslinya. Nah selanjutnya, untuk value transform yang kedua, itu ada yang namanya skew. Kalian tinggal ketik aja, skew kayak gini. Terus nanti otomatis dikasih 10 DG. Tapi 10 DG ini bukan nilai default ya. Nilai defaultnya itu adalah 0. Jadi kalau misalkan saya kasih 0, dia sama-sama aja. Ya, kita sekarang bakal coba tadi bentuknya itu DEG, artinya degree atau derajat. Yang dimana simple aja dulu, saya kasih 10 DEG. Oke. Ketika lihat di browser, nah sekarang dia kotaknya jadi agak condong ya, agak miring kayak gini. Saya nyebutnya condong. Atau bisa dibilang ini bentuknya jadi jajar genjang ya. Nah, jadi itu untuk penggunaan skew. Oke. Atau kalau misalkan kalian juga bisa kasih nilai minus supaya nanti condongnya itu ke arah kebalikannya. Lihat ketika saya refresh, nah maka condongnya itu arah sebaliknya gitu. Nah, sama seperti scale tadi, si skew ini itu kalian juga bisa kasih skew X atau skew Y. Yang dimana ini hanya untuk merubah skew khusus sumbu Y-nya saja. Ya. Nah, lihat maka yang berubah itu cuman sumbu Y-nya saja. Sumbu X-nya tetap diam. Ketika saya kasih X, ya maka berarti skew-nya itu cuma khusus untuk sumbu X. Nah, ini sama-sama aja lah ketika scale tadi. Ada scale X, ada skew X, ada scale Y, dan ada skew Y. Oke. Simple aja untuk si skew ini. Nah terus selanjutnya itu ada value transform yaitu translate. Oke. Value defaultnya itu 0. Dan kalau misalkan kalian ingat di pembelajaran kita membuat lightbox, kita sempat menggunakan transform translate ini. Yang dimana value translate ini itu untuk mengubah posisi dari elemen yang kita select. Misalkan, saya coba ini minus 10 piksel. Seperti ini. Atau 10 piksel aja deh. Jangan dulu pakai minus. 10 piksel. Lihat. Refresh. Nah, dia bakal berpindah 10 piksel. Kalau misalkan saya kasih minus 10 piksel. Saya mungkin nolin dulu. Supaya dia kembali lagi ke awal. Terus minus 10 piksel baru saya kasih di sini. Nah, refresh. Nah, dia bakal ke sebelah kiri 10 piksel. Lah, apakah yang bisa berubah itu cuma sumbu X-nya saja? Karena ketika tadi saya masukin 10 piksel atau mungkin saya bakal kasih 100 piksel seperti ini. Nah, yang bergesernya itu hanya sumbu X-nya saja. Sedangkan sumbu Y-nya itu tidak bergeser. Nah, jadi untuk value translate ini, kalau misalkan kita mau ngubah sumbu Y-nya ya tadi, jadi kita harus kasih koma di sini. Koma, terus sumbu Y-nya mau dipindahin berapa piksel. Contohnya 100 piksel. Seperti ini. Jadi kita bakal ubah sumbu X-nya, posisi dari sumbu X-nya itu 100 piksel dan sumbu Y-nya itu 100 piksel. Jadi harus kayak gini. Oke, ketika saya refresh di browser lihat.
Nah, sumbu Y-nya sekarang dia jadi ada jarak atau pindah sebesar 100 piksel. Kalau misalkan saya pengen sumbu Y-nya saja, sumbu X-nya 0 gitu. Tinggal kita kasih aja 0 di sini. Jadi bisa kayak gini. 0 untuk sumbu X-nya dan 100 piksel untuk sumbu Y-nya. Refresh, nah, kayak gini. Dan sama seperti scale sama skew tadi, kalian bisa menggunakan yang namanya translate X atau translate Y. Oke, tapi kalau misalkan menggunakan translate X atau translate Y, itu value ininya cukup satu aja. Gak boleh dua-dua. Oke. Nah, value selanjutnya itu ada value transform, yaitu rotate. Ya, ini bentuknya DEG yang dimana nilai defaultnya itu adalah 0. Oke, sekarang kita bakal coba. Kita kasih 45 DEG dulu. Seperti ini. Ini adalah hasil awalnya sebelum kita rotate. Dan ketika saya refresh, maka sekarang elemennya itu berotasi 45 derajat. Bukan hanya backgroundnya saja. Kalau misalkan di sini saya kasih misalkan H1 seperti ini, alope misalkan, ya, ketika saya refresh, nah lihat H1-nya pun itu ikut berotasi. Nah juga kalian itu bisa kasih 45 DEG seperti ini atau minus 45 DEG. Ini supaya nanti berotasinya itu kebalikannya. Nah, itu kan. Selain kalian juga bisa pakai rotate X dan rotate Y seperti ini. Nah, ini bisa kalian lakuin. Itu kalian juga bisa pakai kayak gini. Jadi 0.25 misalkan. Turn. Seperti ini. Oke, jadi ininya bukan bentuk DEG lagi. Jadi bentuknya turn atau putaran. Ketika saya save, refresh, nah lihat ini bakal sama-sama aja. Dia bakal berotasi. Nah, jadi kalian bisa pakai turn atau tadi pakai DEG. Dan kalian juga bisa hapus aja nolnya. Jadi cukup tulis aja titik 25 turn. Seperti ini. Itu sama-sama aja. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu sebenarnya ada value dengan yang namanya matrix nih. Tapi jujur kebetulan saya gak pernah pakai value matrix ini. Jadi saya sebenarnya kurang paham. Bahkan nggak paham sama sekali mengenai matrix ini. Nah, tapi saya tetap bakal sharing ke kalian. Nah, jadi di sini saya ada rekomendasi website yaitu Matrix Generator. Nah, gimana? Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa atur-atur matriksnya. Itu misalkan nih, ininya, scale-nya, misalkan atur berapa. Nah, nanti nilai matriksnya lihat di sini, kayak gini. Terus rotate-nya mau berapa, kalian bisa atur-atur. Jadi mungkin intinya si matriks ini adalah gabungan dari yang kita pelajari tadi. Dari scale, rotate, skew, translate. Nah, jadi matriks ini itu gabungan dari 4 ini. Ya, kalau misalkan sudah, misalkan nih kalian mau kayak gini, itu kalian tinggal copy paste aja. Kodenya ada di bawah. Ya. Dan kalau misalkan saya terapin ke project saya di sini, paste, terus misalkan rapihin seperti ini. Refresh, nah maka bentuknya ya mirip-mirip lah, sama tuh. Ya, jadi untuk matriks ini kalian coba pahami aja sendiri karena ini jarang banget dipakai. Tapi kalau misalkan kalian pengen belajar mengenai matriks ini, nanti untuk link CSS matrix generatornya saya bakal taruh di deskripsi. Oh iya, untuk value dari properti transformnya itu kalian bisa atur seperti ini. Jadi saya punya lebih dari satu value untuk transform propertinya. Di sini saya gabungin skew-nya, saya gabungin translate-nya, dan saya juga bikin dia itu punya value scale. Itu kalian tinggal pisahin aja sama spasi, ya. Ya, jadi intinya
kalian bisa ngelakuin hal seperti ini.